Dua sisi malam ini hadir dengan tema Intrik Amerika di Pesta Sepak Bola Dunia dengan narasumber penggemar sepak bola Budiman Sujatmiko. Komentator sepak bola Pangeran Siahaan. Penggemar sepak bola Henry Satrio. Pengamat sepak bola Tommy Welly. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Reza Baluel. Za, apa kabar? Baik, gimana kabar Vi? Alhamdulillah baik Za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi di Dua Sisi pada malam hari ini dengan narasumber yang cukup menarik, cukup bisa membuat suasana malam hari ini semakin mendapat perhatian karena panasnya situasi geopolitik di tanah air. Betul, mungkin malam hari ini kita boleh panggil Bung semuanya kali Bung ya. semuanya ya. Biar lebih semangat ya. Oke, kita langsung saja Za. Kalau kita bicara soal kick off Pesta Sepak Bola 2026, Ya. tinggal menunggu waktu ya beberapa jam ke depan begitu dini hari nanti diselenggarakan secara langsung di 3 negara, ada di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Tapi belum juga dimulai, ada intrik, ada semacam masalah geopolitik yang sudah menyeruak beberapa hari terakhir ini ya. Ya. Kita ketahui timnas Iran hanya bisa berlaga pada saat pertandingan karena setelah pertandingan mereka harus angkat kaki segera begitu. Betul. Belum juga selesai di situ, tiket untuk supporter mereka pun juga dicabut oleh Amerika Serikat. Betul, krunya bahkan juga dibatasi Vi. Krunya Jadi, juga dibatasi. setelah main harus langsung pergi begitu ya. Selain itu juga wasit Somalia Ya. ini dilarang juga karena kabarnya ada keterkaitan dengan kelompok teroris. Tapi memang masih belum jelas begitu kabarnya ya. Wow. Ini juga padahal dia sebagai wasit terbaik Afrika Betul, 2025. Sayang banget jadi nggak bisa. Tak berhenti bertugas. sampai di situ. Aiman Hussein juga ya, ini pemain Irak sempat ditahan 7 jam lamanya di imigrasi, ditahan begitu, tak sampai di situ. Fotografer timnas Irak pun juga akhirnya dideportasi setelah 13 jam lamanya ditahan oleh imigrasi setempat. Nah, inilah intrik-intrik dan masalah geopolitik yang menyeruak. Kita bahas malam ini, Za. Iya, dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Saya langsung aja ke Mas Budiman. Mas Budiman, halo. Mikrofonnya boleh pakai. Ya. Nah, Mas Budiman, Anda ngelihatnya gimana? Ketika memang Amerika Serikat berusaha sepertinya membatasi begitu. Karena dia bilang pembatasan terhadap orang-orang dan juga hak imigrasi memang punya negara. Tapi di sisi lain, FIFA itu kan harus menjamin football for all begitu. Ya, ini sih menurut saya sudah sekian lama menjadi bagian. Amerika Serikat saya kira contoh dari puncak dari Western hypocrisy. Ya, saya melihat seperti itu ya. Mulai dari perlakuan terhadap Rusia, tentu saja kita tidak setuju masuknya Rusia ke Ukraina. Tapi standar ganda yang diterapkan pada Israel ya. Sampai saya sempat was-was sebagai penggemar Spanyol, takutnya Israel lolos ke Piala Dunia dan Spanyol sudah berjanji kalau Israel lolos dia akan mundur ya. Artinya persoalan Western hypocrisy ya dalam soal ini sampai menyentuh hal pribadi saya gitu. Misalnya tim favorit saya nggak sampai masuk, wah itu udah saya harus nunggu 4 tahun lagi untuk mendapatkan kegembiraan Emang kalau sampai nggak masuk mau melakukan apa Mas Budiman? Apa ya? Ya nggak bisa juga. Paling dukung Argentina lah sebagai second best. Minta Pak Presiden itu mungkin Pak Presiden. Ngapain gitu. The second best ya Argentina lah. Tapi untungnya Israel nggak masuk, tapi toh itu nggak masuk karena kalah ya dalam kualifikasinya. Jadi menurut saya sebenarnya bukan cuma FIFA sih, beberapa lembaga yang harusnya terhormat di dunia menurut saya juga agak mengecewakan akhir-akhir ini. Misalnya Nobel perdamaian diberikan pada orang yang pada akhirnya ngasih Nobel perdamaian pada Trump misalnya ya. Oposisi Venezuela. Satu lagi, satu lembaga yang menurut saya agak mengecewakan. Panitia Oscar, apa namanya? Di Academy? Akademi ya.
tidak memberikan hadiah pada film Interstellar bagi saya sebuah kejahatan itu. Jadi menurut saya mulai meragukan objektivitas mereka dalam menilai segala sesuatu mulai dari film, Nobel dan sepak bola akhir-akhir ini. Saya kira sepak bola menjadi sangat menarik karena ini sudah menjadi bagian dari universal spiritualitas kita ya. Sebagai penyelenggara pesta sepak bola dunia 2026, FIFA pun juga Anda menuding seperti apa? Netral kah atau ikut apa kata Donald Trump? Saya kira FIFA maupun UEFA seperti saya katakan tadi ya, dalam beberapa hal memperlakukan standar ganda tadi itu ya. Yang menurut saya sangat disayangkan di sebuah badan yang saya kira FIFA adalah harusnya terjemahan dari sportivitas manusia. Sportivitas umat manusia. Saya kira FIFA itu adalah representasi tertingginya. Sebagai sebuah cabang olahraga yang paling populer, disukai semua orang. Karena saya tiap kali malam tahun baru, di mana tahun itu ada Piala Dunia atau Piala Eropa, saya menganggap itu adalah malam tahun baru terbaik. Ya, tapi ketika ada kayak gini ya sangat mengecewakan begitu ya. Karena saya selalu menantikan momentum Piala Dunia atau Piala Eropa begitu ya. Sangat disayangkan. Begitu. Sangat disayangkan. Ya. Saya ke Henry Satrio. Syarat kental akan intrik geopolitik nggak sih sebagai tuan rumah Amerika Serikat? Iya, Amerika Serikat bisa berlindung dari tidak netralnya FIFA sebetulnya. Karena kalau dalam sejarahnya FIFA beberapa kali membuat keputusan-keputusan kontroversial. Gitu ya, bahkan Indonesia sendiri tahun 58 pernah dikeluarkan dari kualifikasi karena menolak bertanding dengan Israel misalnya. Atau mereka juga pernah mengeluarkan Afrika Selatan tahun 60-an, tahun 70-an kalau saya nggak salah itu. Terus kemudian tahun 61 Yugoslavia juga dikeluarkan dari kualifikasi Piala Dunia. Jadi di sisi lain mereka mengecam sebuah perang, tapi pada saat FIFA merasa perang ini berat sebelah, jadi artinya menguntungkan salah satu negara besar, maka mereka akan mengambil keputusan untuk menghentikan atau mengeluarkan sebuah negara. Misalnya tahun 50-an, itu Jepang dan Jerman juga dikeluarkan karena dianggap berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Amerika dan sekutunya. Jadi artinya Amerika Serikat dan Uni Soviet, bukan cuma Amerika. Iya, Amerika Serikat dan sekutunya. Bukan ya? Dia spesifik Anda? Enggak, karena dia pengen banget disebut Uni Sovietnya gitu, saya nggak pengen gitu kan. Ini masalah perbedaan ideologi Bung, udah. Oh iya. Makanya Anda berseberangan malam ini. Jadi memang FIFA selalu berlindung seperti itu. Bahkan di tahun 69 itu ada sebuah perang yang disebabkan oleh pertandingan sepak bola waktu itu El Salvador versus Honduras. Honduras kalah itu tahun 70 perang. Selama 100 hari dan FIFA nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal itu gara-gara sepak bola yang dilaksanakan oleh mereka. Jadi artinya FIFA ini memang dia selalu berlindung dari apa kata negara besar. Jadi kalau kemudian hari ini kita bahas negara penyelenggara juga begitu. Banyak hal. Kita masih ingat kasusnya Qatar kan. Itu sampai hari ini kan masih misteri. Kenapa Qatar kemudian dipilih. Jadi artinya bukan hanya maunya negara besar dan penyelenggara, tapi maunya uang besar juga. Gitu ya. Jadi artinya kalau kemudian kita bicara tentang intrik FIFA hari ini, wah banyak sekali intrik-intrik yang dimanfaatkan FIFA atas nama Amerika Serikat misalnya. Jadi walaupun ini dilaksanakan di 3 negara, tadi kita sempat bicara off air, akankah ada main kayu supaya Amerika Serikat lolos dari grup, wah gitu kan, karena grupnya Amerika Serikat ini berat-berat. Ada Paraguay, ada Australia, satu lagi apa tadi itu? Turki. Tuh. Jadi ini bukan lawan ringan untuk Amerika Serikat. Jadi kalau kemudian misalnya Australia bermain sebaik waktu melawan Indonesia gitu ya. Terus Amerika bermain layaknya Indonesia kan mungkin saja bisa dia kalah. Tapi ada 3 besar terbaik yang bisa membuat Amerika lolos. Jadi kita sulit juga tuh melihat apakah akankah Amerika Serikat ditolong FIFA dalam hal ini untuk lolos. Karena justru oleh film yang terkenal di Amerika Serikat itu si Homer Simpson justru tidak memprediksi Amerika Serikat masuk final. Yang diprediksi masuk final oleh Homer adalah Portugal dan Meksiko. Dan dia katanya kalau Portugal sampai kalah saya bunuh diri gitu katanya Homer. Jadi justru dia tidak memprediksi negaranya masuk ke final. Maka ini akan jadi menarik karena timnas Amerika Serikat itu kurang istimewa dibandingkan pada saat mereka bertanding di 2 Piala Dunia sebelumnya.
Oke, saya ke Bu Pange. Masalah keamanan dari timnas Iran ini kan juga jadi sorotan begitu ya. Akhirnya mereka diizinkan, tapi memang syaratnya harus bulak-balik dan juga ada pembatasan kru begitu. Anda ngelihatnya gimana? Bunuh pelan-pelan ya ini. Sebelumnya saya mau bilang gini, kalau kita mau memparafrasekan suatu kutipan terkenal, sekarang itu kan football is the opium of the people ya. Jadi ini kayak narkoba buat kita gitu ya. Kita di sini pasti akan maki-maki FIFA sama Amerika. Ya. Tapi apakah kita akan nggak nonton Piala Dunia? Akan nonton juga pasti kan. Akan nonton juga. Cuman sulit untuk kita tidak menganggap bahwa betapa hipokritnya sebuah organisasi yang namanya FIFA. Kenapa? Kita ngambil contoh Rusia misalnya. Rusia itu kan di-ban dari FIFA. Iya. Karena perang sama Ukraina. Oke. Tapi di sisi lain, peraih FIFA Peace Award, penghargaan perdamaian yang dibikin oleh FIFA, yang belum pernah ada sebelumnya, yang diterima oleh Donald Trump di Amerika. Dia penerima penghargaan ya, satu-satunya, dan mungkin terakhir juga. Dia mengebom satu member FIFA lain yang namanya Iran. Iya, tapi nggak di-ban. Nggak di-ban. Itulah standar ganda. Iya, maka ini kan sebenarnya sangat-sangat hipokrit gitu ya. Ya. Itu sangat-sangat hipokrit gitu. Itu baru satu kita lihat. Nah, kita juga melihat bagaimana ketika perlakuan yang diterima oleh banyak negara-negara non-Eropa ketika mereka masuk imigrasi Amerika itu kan. Saya sampai lihat Cannavaro nih ya, Fabio Cannavaro, ya, pemenang Ballon d'Or, juara dunia 2006. Tapi dia pelatih Uzbekistan ya. Dan saya yakin juga imigrasi Amerika tuh nggak tahu kalau ini orang Itali. Dipikir mungkin orang Uzbek gitu kan. Sampai diperiksa-periksa, kan diperiksa baju segala macam gitu. Nah, ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa ini negara siap dan pengen nggak sih jadi tuan rumah yang harusnya open untuk semuanya. Tapi ternyata kan enggak. Presiden FIFA ditanya soal ini, dia bilang, oh enggak. Ini masalah soal visa, keluar masuknya itu negara penonton. penyelenggara. Itu urusan negara penyelenggara, bukan urusan FIFA. Tapi jangan lupa, 2-3 tahun lalu ada negara penyelenggara turnamen kelompok umur Piala Dunia di Asia yang namanya Indonesia dicabut hak tuan rumahnya karena alasan yang sebenarnya nggak jelas. Karena kalau lihat di keterangan FIFA di suratnya dia nggak bilang apa-apa. Dia cuma bilang current circumstances, titik. Current circumstances. Tapi kita tahu lah itu semua kenapa kan. Nah, dia kan tidak bisa memisahkan tuh U20. Dia kan tidak bisa memisahkan mana yang tuan rumah, mana yang faktor politik gitu. Nah, tapi kali ini 2026 dia bicara seperti itu. Lagi-lagi standar ganda gitu. Jadi ini memang jadi sebuah buah si malakama gitu buat para penggemar sepak bola. Di sisi lain kita nggak suka, di sisi lain kita harus nonton juga. Menurut Pange, Donald Trump mengerti sepak bola nggak? Donald Trump udah pasti enggak. Dia ngertinya football bukan soccer. Tapi seorang bisnismen, kenapa Anda bertanya seperti itu? Iya, karena dia seorang bisnismen loh. Iya, kita nggak pernah dengar sepak terjangnya Donald Trump kan, selain jadi presiden Amerika Serikat gitu. Dan dia memaksakan betul bahwa Amerika Serikat harus tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia di saat banyak negara mengecam, termasuk negara Mas Budiman tadi tuh Spanyol, negara yang dukung Mas Budiman. Dan Trump mengklaim ini adalah penyelenggaraan terbaik kata dia begitu. Iya, dan dia katanya sudah menyiapkan pelayanan terbaik lah di Amerika Serikat, padahal dia nggak ngerti sepak bola gimana. Oke, Mas Budiman? Ya, kalau soal pernyataan Trump, beliaunya ya, His Excellency Donald Trump ini menurut saya, dia kalau klaim-klaim itu bukan klaim yang paling brutal yang pernah dikatakan. Bahwa dia almost every day. Dia selalu mengatakan the most peace-loving United States President, segala macam habis ngebom. Kemudian tadi itu tega untuk menerima satu-satunya Peace Award oleh FIFA yang terus ngambil Nobel perdamaian dari Machado, ya, dari pemimpin oposisi Venezuela, dia ambil gitu aja gitu. Jadi dua dia tuh karena gak dapat Nobel, dia ambil Nobel Prize-nya dari si Machado, pemimpin Venezuela, dan kemudian menerima Peace Award dari FIFA untuk menghibur dia. Oke, saya sudah diverifikasi oleh FIFA dan Machado, pemenang Nobel, bahwa aku adalah figur yang cinta damai. Menurut saya gini ya, saya itu suka baca sejarah. Saya suka baca sejarah dulu. SD, SMP tentang Perang Dunia Kedua ada tokoh namanya Hitler ya. Saya pikir itu adalah masa lalu yang ada sebelum saya lahir. Tapi daerah sekarang di masa hidup saya kok melihat tentu saja dengan versi yang jauh lebih lembut ya. Kok ada pemimpin negara besar dengan persenjataan luar biasa bisa seunik dan selucu itu gitu ya. Ya. Begitu. Jadi, so he's a comedian? Apa? Menurut saya ya. Anda masih bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin langsung ke Bung Towel, Bung Tommy Welly. Bung Towel, adakah dari persiapan yang sudah dilakukan oleh FIFA
baik itu di Amerika, Meksiko dan Kanada yang saat ini menyeruak ke publik ya, banyak hal yang dirasakan tidak adil, tidak fair play istilahnya kalau kata Mas Budiman. Ini sudah melanggar statuta atau melanggar poin-poin yang ada di statuta. Ya ini sih sebetulnya bicara lebih dari sekedar statuta, tetapi nilai-nilai filosofinya sepak bola, esensi sepak bola. Jadi kalau mau kasih konklusi paling cepat dulu misalnya begini, nama besar FIFA termasuk nama besar Presiden Gianni Infantino, Presiden FIFA, menurut saya sangat anjlok. Sedang di bibir jurang menurut saya sih. Tahun 2025 Desember dia kasih FIFA Peace Prize itu kepada Donald Trump gitu kan. Februari FIFA tuh lagi meeting tahunan sama IFAB. IFAB itu adalah organisasi yang membuat Law of the Game. Law of the Game itu IFAB. Di Wales lagi meeting tahunan sambil dengerin penyanyi opera. Tiba-tiba dapat kabar Amerika ngebom Iran tuh. Dan pemimpin Iran Ali Khamenei-nya kan meninggal gitu. Jadi situasi itu menjadi sangat buruk sejak awal tahun ini menurut saya gitu loh. Lalu apa yang menjadi masalah? Ya nilai-nilai sepak bolanya. Football unite the world. Gimana ceritanya slogan itu yang disampaikan oleh FIFA? Football unite the world gitu loh. Lalu misalnya Gianni Infantino 2017 ngomong kalau ke Piala Dunia, peserta Piala Dunia, official, supporter, media dan sebagainya akan sangat mudah untuk hadir nonton Piala Dunia. Karena kalau enggak itu enggak usah ada Piala Dunia. Bahkan kalau kayak negara kita, bukan negara kita lah, negara manapun termasuk negara kita ingin jadi tuan rumah Piala Dunia kan bukan cuma federasinya, bukan cuma PSSI-nya yang sodorin keinginan bidding itu, tetapi harus ada dukungan surat dari pemerintah. Dan 2014 di Brasil, 2018 di Rusia, itu kan dibebaskan sepanjang orang itu memiliki tiket. Ada visa, bebas visa sementara. Nonton ke Brasil, nonton ke Rusia. Dan ini kalau dari sisi kepemimpinan Gianni Infantino adalah Piala Dunianya pertama. 2026 ini. Karena kan dia kan dipilih 2016 gantikan Sepp Blatter. 2018 itu kan sudah dipilih di era Blatter yang Rusia. 2022 dipilih di era Blatter Qatar. Jadi yang murni dipilih oleh Gianni Infantino adalah 2026. Padahal di era sebelumnya kan pernah ada dua tuan rumah tuh, dua host country, Korea Selatan dan Jepang 2002 kan. Nah ini dianggap problematik karena misalnya contoh secara bisnis value yang Korea Selatan opening itu beda dengan value yang Jepang Yokohama yang final. Nah itu agak sulit tuh mensimulasikan itu supaya keuntungan buat kedua tuan rumah itu sama. Makanya habis itu kan nggak pernah lagi ada dua host country untuk Piala Dunia. Lalu Gianni Infantino melakukan sebuah terobosan 2026 ini untuk pertama kalinya 3 negara. Dengan 3 negara plus ditambah peserta yang bertambah dari 32 ke 48. Kalau dari sisi sepak bola nih, kalau kita romantic football, rasanya nggak elit lagi ya. Piala Dunia itu nggak elitis gitu loh. 32 menurut saya adalah elitnya, saripatinya sepak bola, krem de la kremnya kita nonton gitu. Best of the bestnya gitu lah. Yes, dengan ditambah itu sekarang aspek lain dari environment yang selalu menjadi prinsip pelaksanaan event yang dianggap event terbesar di planet bumi ini, Piala Dunia. Kan environmentnya harus dijaga. Hasil penelitian terbaru kan 7,7 juta ton emisi gas buang atau 2 kali lebih dari Qatar itu akan terjadi karena satu wilayah coverage yang begitu besar, Amerika, Meksiko, Kanada, lalu penerbangan menjadi akan sangat luar biasa, baik itu tim, official, FIFA, terutama sponsor, supporter dan sebagainya. Nah kasus timnas Iran sendiri bayangin, prosedur, mekanisme bola yang menjadi manualnya, setiap tim kan harus ada di lokasi dekat pertandingan loh. Dia kan nggak ada di Meksiko, sebetulnya mainnya akan ada di Los Angeles sama Seattle kalau nggak salah. Tapi dia base-nya di Meksiko kan, Tijuana kalau nggak salah karena nggak boleh masuk Amerika. Jadi fairness-nya udah nggak ada, respect-nya udah nggak ada. Jadi nilai-nilai bolanya
hilang deh. Jadi kalau nonton bola suka ada adboard tuh, United, Iya. sportif, fair play, Fair respect. play. Menurut saya sih itu udah omong kosong kalau lihat situasi belakangan ini gitu loh. Ya. Kenapa, Mas? Kelelahan jarak itu dari Tijuana, meskipun Tijuana dekat Amerika, tapi kalau misalnya ke Seattle, perjalanan jauh. Tapi kan gini dia itu kelelahan. aturannya, dia boleh datang pada saat hari pertandingan dan balik di hari pertandingan. Iya, Pertanyaan di hari saya, yang sama. official training yang harus terjadi sehari sebelum pertandingan bagaimana? Kan tim itu di level ini, FIFA Match Day deh. Ini besok kita main, hari ini kita dapat official training di lapangan yang kita akan main. Iya. Kalau gitu Yang berarti notabene itu H-1 gitu ya maksudnya? iya. Kalau begitu sama ini biasanya pre-match conference lah. Iya. Ya. Manajer sama siapa captain or pemain yang akan main biasanya kan Ya, ya. ketemu sama media ngomong dulu Ya, gitu. oke. Itu kan berarti nggak bisa terjadi. Ya kalau misalnya Donald Karena Trump, Irannya baru boleh datang di hari pertandingan. ya artinya Donald Trump tidak menginginkan adanya banyak bicara dari timnas Iran, official Iran, seperti itu. Dan jangan lupakan beberapa bulan lalu Amerika tuh nggak pengen Iran datang. Trump ngomong kok, ya kan? Mendingan gak usah datang. Kita nggak bisa jamin your safety di Amerika. Itu kan gila Ya sebenarnya. dengan mekanisme seperti ini kan membunuh pelan-pelan juga kan intinya. Iya gitu. enggak. Maksudnya adalah ini sebenarnya sudah bentuk tawar-menawar yang oke deh. Bisa datang Iran ke Amerika tapi gue persulit ya. Ya, kira-kira kan kayak Mas. gitu. Proteksi FIFA terhadap Iran atau tim manapun, Ya. mau Uzbekistan, mau Senegal, yang dalam artian dia memproteksi sepak bolanya. Maksud saya gini loh, olahraga sepak bola, Piala Dunia hadir di tengah kepenatan dunia apapun itu persoalannya, itu kan yang harus dijaga supaya dia kasih oksigen segar buat dunia ini gitu loh. Buat insan yang dengan penat segala macam, at least dengan Piala Dunia ada semacam apa ya, kegembiraan. Oke. Kalau orang Spanyol alegria bilangnya kan begitu. Tapi Tahu kan banget ini pendukung hilang Spanyol. tuh. Filosofis itu akan buat saya rohnya hilang. Jadi ada banyak yang mengatakan bahwa FIFA Gianni Infantino udah jual jiwa Ya. sepak bolanya. Soul of footballnya udah terjual gitu loh. Oke. Nah ini yang menyedihkan sebetulnya gitu. Nah, Bung Pangnya berarti ini menjawab keresahan Bang Heza tadi begitu ya, bahwa memang mungkin ada satu trik yang dilakukan Amerika Serikat supaya meloloskan dia, gitu ya. Tricky aja ini sebenarnya. Iya, gimana ya? Maksudnya tuan rumah itu kan menjamin semua peserta itu untuk bisa datang dengan selamat, Ya. pulang dengan selamat Ya, gitu. ya. Terus bisa ada kepala negara bilang, lu mending gak usah datang nih, kalau datang gue gak bisa jamin keselamatan lu. Itu gimana? Dan di titik itu aja, di titik itu kalau mau fair ya, FIFA harusnya ngasih sesuatu ke Amerika. Gitu, entah teguran, entah apa. Tapi kan enggak. Tapi kan gak ada sama sekali gitu. Dan itu gak pernah kejadian. Kita ada Piala Dunia di Qatar yang dikritik oleh dunia barat. Ya. Dianggap, wah ini berlawanan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Baik-baik aja, gak ada yang diancam. Ya kan? Baik-baik aja. Piala Dunia di Rusia dengan segala macam stereotipnya. Nggak ada yang kenapa-kenapa di sana gitu. Tapi ini ada sebuah pernyataan optimis justru dari aktivis perdamaian. Bayangkan bila Iran bertemu Amerika Serikat di sebuah stadion dan pendukungnya berada di stadion yang sama. Diplomasi apa yang bisa mengalahkan pertemuan itu? Ada dua pertemuan negara besar yang lagi berperang, tapi pendukungnya jadi satu menyaksikan sepak bola yang katanya sepak bola unite the world. Itu para pendukung aktivitas. Diplomasi tidak pernah terjadi by accident. Kalau Iran ketemu Amerika dan katakanlah asumsi bahwa itu terjadilah akur gitu ya. Ya. Itu kan by accident. Menangnya Amerika dan menangnya Iran sehingga mereka bertemu di sebuah titik itu kan by accident, tidak mungkin by design kan. Design, oke. Bahkan dulu nama diplomasi pingpong Cina dan Amerika tahun 70-an itu by accident. Ada pembicaraan politik sebelumnya pingpong hanya Tapi sekedar bila alat itu yang terjadi, dibutuhkan. Mas Budiman gimana? Saya tidak melihat bahwa itu membawa, itu it doesn't make any difference, gak banyak membawa arti juga. Tapi gini, saya justru malah kalau kita bicara soal sportivitas, ingat gak dulu pada waktu ada final Barcelona melawan Inter Milan ketika ada gunung meletus di Islandia, sehingga tim Barcelona Semifinal. semifinal. Ketika tim Barcelona tidak bisa naik pesawat, karena ada gunung Kan ada meletus di gunung Islandia, sehingga naik bis. Apa yang terjadi? Kelelahan perjalanan. Dan itu membuat Barcelona agak drop gitu ya, Ya, agak drop begitu performanya ya. Performa ya. agak drop oleh Inter Milan di semifinal. Ya. Ini bayangkan naik pesawat tapi sehari sebelumnya atau sehari pada hari Pada itu. hari Sama. pada Hari yang detik, sama, hari yang sama. Apapun hasilnya, mungkin Iran melawan Curaçao sekalipun gitu kira-kira ya, ya akan masalah. Ya, akan masalah. Underestimate Curaçao ya kayaknya ya. Ya, bukan. Di sana banyak orang Jawa juga ya. Curaçao ya begitu. Artinya ini kan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kecuali memang kayak Bolivia yang punya keuntungan-keuntungan alami, misalnya ketinggiannya yang membuat
tim-tim lain nggak kuat nafasnya karena ketinggian stadionnya ya. Itu kan keuntungan alami bukan dibuat oleh manusia. Tapi ini kan keuntungan bagi lawan-lawannya Iran Iya, yang tapi didesain Mas, by manusia. Anda melupakan bahwa bola itu bundar. Bisa terjadi apapun di lapangan. Bukan soal bola bunda. Bukan bola bundar Teleologis juga tuh lagi namanya. kata orang belain gue. Satu kubu beda nih kayaknya satu kubu. Ini kakak kelas gue di Tommy. Terlalu klise gitu Terlalu loh. klise, iya. Istilah-istilah itu. Iya. Untuk event sebesar ini semuanya sudah ada apa istilahnya garisnya, pagarnya yang namanya regulasi. Main di medan yang sama gitu loh. Nah ini kan nggak bisa dijalankan dengan benar dan itu dilakukan atau di event yang hajatan FIFA gitu loh. Tapi saya tetap menginginkan atau Anda kok memimpikan, banget ya? saya memimpikan Iran ini berhasil bermain dengan baik. Karena saya pencinta perdamaian, Mas Rio. Oh ya, oke. Oke, sebelum masuk ke situ, saya ingin ulas lebih dalam lagi dengan Toel, boleh nggak nih? Ini Bung Toel, tapi saya ingin memuaskan hasratnya Henry Satyo malam ini. Apa-apa? Probabilitas antar grup di mana Amerika berada di grup tertentu dan Iran berada di tertentu, mereka bertemu itu memungkinkan nggak? Begitu loh, itu aja intinya. Kalaupun memungkinkan kan di babak 32 besar. Iya, oke. Tapi agak sulit memprediksikan sekarang. Iran bersama siapa di satu grup itu? Maksud saya gini loh, supaya kita fokus. Saya khawatir Piala Dunia yang ke-23 ini, yang tadinya dirancang menjadi yang spektakuler, lalu mungkin FIFA punya maksud atau ada janji profit yang begitu besar, gain revenue yang begitu besar, menurut saya sih akhirnya ya sepak bola kita tonton, kita tetap akan jagokan siapa sih, Argentina, Brasil, Portugal, Ya misalnya Prancis. di satu grup itu kan ada Iran, ada Selandia Baru ya, ada Mesir juga ya kalau nggak salah. Artinya secara kekuatan Iran di grup itu tuh bagaimana? Iya tapi gini loh, pernah kan ketemu juga Amerika sama Iran 94 atau berapa ya? 94 ya? 98 waktu di Prancis Piala Dunia. Menurut saya nggak mengubah apapun gitu loh. Nggak, tapi Maksudnya- Iran bisa jadi 3 besar terbaik. Karena kan dia satu grup dengan New Zealand. Itu Enggak, bisa lah maksud dia saya menang. apakah ini Belgia akan disederhanakan dengan pertemuan itu gitu loh. Jerman Timur pernah bertanding satu-satunya lawan Jerman Barat dan Jerman Timur menang. Juga gak mengubah apa-apa Ya, kecuali... tapi kan itu dulu. Bukan besok. Terus sama Korsel pernah bertanding, Jerman sama Jerman Timur pernah bertanding. Apa salahnya? Kembali bersama kami di Dua Sisi. Kalau tadi kita bahas soal polemik yang terjadi di dalam begitu ya. Intrik yang terjadi. Kita mulai bahas inti dari permasalahan ini. Pesta Bola Dunia 2026. Saya ke Bang Pange. Jadi mendukung siapa Bang Pange? Saya tiap Piala Dunia itu karena berbagai macam alasan ya, termasuk alasan sentimental, sebenarnya saya dukung Inggris selalu. Walaupun jangan pernah meragukan kemampuan Inggris mengecewakan pendukungnya. Karena tiap turnamen Coba diulang sekali, mengecewakan. coba diulang. Apa? Diulang sekali. Jangan pernah meragukan kemampuan Inggris mengecewakan pendukungnya. Gitu. Karena ekspektasi selalu tinggi, performa selalu di bawah gitu. Dia suka lagu Sweet Caroline. Iya. Cuman memang Inggris ini balance lah, timnya balance dan banyak pemain-pemain yang mungkin 20 tahun lalu bahkan di dalam golden generationnya Inggris ya, zamannya Lampard, Gerrard itu nggak ada sebenarnya. Tim lebih lengkap satu. Tapi saya selalu punya tim nomor 2 yang selalu saya tonton. Yang selalu saya pengen sukses itu adalah Jepang. Saya selalu suka nonton Jepang. Karena begitu technical ya mainnya, saya merasa semua pemainnya punya kemampuan passing. Dan sebenarnya adalah contoh bahwa negara Asia kalau sepak bolanya diurus dengan benar, pembinaannya dari bawah sampai ke atas, bisa jadi kok. Dan Jepang itu by 2050 mencanangkan mereka harus jadi juara Piala Dunia. Harus juara dunia. By 2050. Tapi kalau saya tanya sama teman-teman yang Jepang nih ya, itu mereka bilang, jangan-jangan lebih cepat dari 2050. Gitu Jadi ada booster gitu ya? Ada booster. Nah, tapi itu 2 tim favorit saya secara subjektif. Tapi tahun ini di Pesta Bola 2026 ini Jepang nggak diberikan tempat yang layak tuh oleh tuan rumah. Kalau kita lihat ya video yang tersebar di media sosial, lapangan Tarkam ya soalnya. Iya, kayak Tarkam kata orang-orang. Tarkam ya. Gimana tuh Anda lihat ya? Iya, itu karena dia dikasih tempat training camp yang agak-agak inilah ya. Ya lebih bagusan lapangan kita di Jakarta sebenarnya daripada lapangan itu kan. Cuman itu lucunya adalah itu kan lapangan milik satu klub, saya lupa klubnya apa. Ya. Jadi begitu lapangannya jelek, klub rivalnya dia nawarin mau pindah ke lapangan kita aja nggak lebih bagus. Jepang soalnya Jepang. Karena Jepang ini mainnya kan passing football, kaki ke kaki gitu. Kalau lapangannya ada kerikil-kerikilnya ya susah. So gitu. Inggris sama Jepang. Bang Mas Budiman. Saya Spanyol tadi Anda mengatakan ya apa? Ya, saya mendukung Spanyol. Kenapa? Karena ya tentu saja beliau-beliau ini barusan memenangkan Piala Eropa, ya. Dan kedua ya Argentina. Selalu Argentina menjadi pilihan kedua saya. Tapi begini, kenapa Spanyol?
Saya kira Spanyol di bawah Luis de la Fuente berhasil lebih vertikal dalam mengembangkan bola dan lebih berimbang meskipun back saya agak was-was ya backnya kenapa Robin Lenormand tidak diajak masuk ke timnas sekarang ini. Apa? Saya kira Dan tidak ada pemain Madrid buat Mas Budiman. iya, tapi saya punya prinsip seperti dalam politik ketika kesetiaanmu pada partai berakhir saat kesetiaanmu pada negara dimulai, maka kesetiaanmu pada klub bola harus berakhir saat kesetiaan kita pada timnas negara lain kita dukung ya. Jadi lebih vertikal dan kemudian asal Yamal dan Nico Williams fit, menurut saya kanan kirinya bisa menjepit dan bisa memberikan masukan pada Oyarzabal untuk menjadikan finishing touch ya. Dan tengah kita sudah gak bisa diragukan lagi Rodrigo, Pedri, Fabian Ruiz, mungkin ada Dani Olmo, saya kira akan banyak menguasai lapangan tengah begitu. Menguasai sekali. Tapi saya berharap kipernya David Raya sebenarnya. David Raya. Tapi nggak tahu lah si apapun Fuente itu, ini. tapi di awal perang berkecamuk di akhir Februari, Spanyol termasuk yang paling keras mengkritik Donald Trump pada saat itu. Oh sangat keras, bahkan yang paling pertama mengancam Iya. Spanyolnya. Khawatir nggak kalau timnas nanti dipermainkan oleh FIFA? Nah, kita tidak tahu bagaimana kalau ada break operation ya. Tapi yang jelas memang Spanyol Pedro Sanchez sudah sangat keras sekali, bahkan mengancam waktu itu kalau Israel sampai lolos dia akan cabut ya, tidak ikut Piala Dunia. Nah, itu juga sempat saya khawatirkan. Apakah jangan-jangan ada kasakusuk untuk menjegal atau mempersulit segala macam. Mengingat FIFA saja sekarang udah kayak gini modelnya. FIFA aja kayak gini. Menurut saya jika Anda pernah melakukan hal-hal yang konyol seperti dikatakan tadi, memberikan Peace Award segala macam, saya kira hal yang lebih buruk saya kira bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Setidaknya ada Argentina yang saya dukung yang presidennya memang agak dekat-dekat dengan Trump juga, Javier Milei. Berarti Budi Mas Jatmiko tuh standar ganda juga Bang. Standar ganda juga nih. Ada backup ya. Bu Toel gimana? Siapa Anda dukung? Kalau berdasarkan kualitas sepak bola saat ini kita lihat Spanyol dan Prancis ada di posisi 2 teratas. Karena materinya luar biasa. Kualitas sepak bola yang mereka mainkan luar biasa. Persoalan mereka secara kebugaran saja. Karena mereka adalah pemain-pemain yang sangat sibuk di Eropa. Dan sampai babak-babak akhir di turnamen-turnamen klub di Eropa. Jadi persoalan kebugaran menjadi penting, satu hal. Jadi belum tentu yang materinya bagus itu akan menjadi bagus. Satu hal lagi contoh Perancis. Perancis bisa pusing kepala kalau Deschamps nggak bisa atur di depannya. Anda mau pasang Mbappe, mau pasang Ousmane Dembélé, mau pasang Desiré Doué, mau pasang siapa lagi di depannya itu? Olise, Mikel Olise yang Bayern Munchen itu, mau pasang si Barcola, mau siapa? Pusing kepala karena itu ego semua ada di situ. Jadi apalagi Mbappe katanya sama Kante, N'Golo Kante agak kurang serak ya? Iya, ada gesekan gitu kan. Nah, buat saya hal seperti itu bisa ganggu. Apalagi Prancis punya Berarti hanya peserta lah ya. Prancis di 2026 ini peserta aja begitu. Apa? Enggak. Dia stabil dia prestasinya. 2018 juara ya. 22 final. Oh, paling stabil. Jadi dia pantas disorot ke sana. Tapi kan saya mau bilang yang non tenis. Ego-ego itu bisa diatasi enggak gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau Spanyol 2010 ketika Piala Dunia pertama kali di Afrika, dia juaranya dengan pemimpin yang hebat itu Nelson Mandela. Menurut saya tahun ini karena dia favorit tim saya juga Spanyol, akan punya juara lagi sayangnya di negara yang pemimpinnya sangat paradok dengan Nelson Mandela. Itu aja sih. Doanya bagus ya. Oke, prediksinya Bung Toel ini sesuai dengan prediksi dari Opta Superkomputer yang mengatakan bahwa Spanyol akan menjadi juara, disusul Perancis, Inggris, dan juara bertahan Argentina hanya akan menepati peringkat keempat. Itu beda sama superkomputernya saya. Gimana Pak? Itu Universitas Reading bukan gua. Universitas Reading di Inggris bilang Argentina Terus writing dia. Enggak, super komputernya masih DOS kayaknya yang mungkin ya. pokoknya ini superkomputer katanya. Dia menganalisa 10.000 kemungkinan. Ini katanya yang juara justru Argentina, yang kedua Spanyol, yang ketiga Prancis, Inggris malah keempat. Gitu. Jadi ini kenapa? Karena banyak ditentang tentunya. Karena wah ini sulit nih kalau Argentina kemarin sudah menang, sekarang menang lagi tuh nggak mungkin. Tapi kan ini main di benua Amerika, jadi mungkin pemenangnya adalah justru negara di benua Amerika walaupun Jerman, Jerman pernah. Saya ngerti juga kok Kang. Nggak enak ya dilatih senior ya? Gak enak banget liatin senior, kayak abis dipelocok.
Jadi gue melakukan PR saya. Nah, tapi khusus di Piala Dunia yang 48 negara ini dilaksanakan di 3 negara yang berbeda, benar-benar baru. Saya tuh mengharapkan justru ada negara baru yang jadi juara dan ini harus surprising gitu. Siapa? Saya menjagokan Mesir karena di situ ada Muhammad Salah yang Liverpool gitu ya. Oh, you never walk alone ya. Ya, boleh kan ujung-ujungnya begitu kan. Sangat dan Mesir itu Campur adukan antara negara dengan klub. Kayak gua dong, meskipun Madrid gak ada pemainnya di timnas Spanyol, Mas gua Budiman tetap boleh mencampurkan timnas Spanyol. sepak bola dengan politik. saya bukan itu saya tadi kita nggak ngomong mengikuti gitu ya? itu. Kenapa saya pilih Mesir? Karena dia adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali juga. Gitu kan? Jadi saya memang menginginkan ada negara baru yang juara supaya nextnya nanti Piala Dunia selanjutnya itu akan ada gantian negara gitu yang jadi nggak negara yang itu aja gitu loh. Kayak di Eropa kan juaranya Madrid, Liverpool gitu ya. Itu lagi. Liverpool dari Hong Kong. Yang Barcelona dari Madrid Liverpool. Kan kalah Barcelona. Madrid Liverpool Lah kan emang Liverpool itu, dari Hong Kong. Mas, itu udah saya sebut loh Madrid loh. Lu mestinya makasih sama saya. Tapi lihat bracketnya, finalnya Eropa Amerika ini. Finalnya apa? Eropa Amerika. Spanyol Argentina lah ya. Spanyol Argentina. Bukan itu Portugal Meksiko, tadi kan sudah diramalkan sama Homer Simpson. Itu kan Eropa Amerika kan? Portugal mewakili Eropa, Meksiko mewakili Amerika Serikat. Juara baru dong. Mewakili Amerika. Juara baru dong. Juara baru juga, tapi saya pengennya Mesir, boleh? Enggak, kalau Portugal sama Meksiko yang menang siapa Kang Hensat? Kalau Portugal versus Meksiko? Meksiko. Meksiko. Ya, Meksiko. Meksiko kuda hitam lah, 8 besar aja. Tapi kalau dia juara itu akan menyenangkan loh. Jadi kuda hitam nih ya, Jepang, Asia. Oh ya, dari keren. tuan rumah Meksiko. Dia tidak bergerak sesuai selera Dari kita. Amerika Latin, Uruguay. Dari Eropa, Belgia lah. Mesir. Ah itu pilihan saya tuh, kuda hitam. Lebih mungkin Maroko Oh, lah Afrika ya? ketimbang Iya, Mesir. Afrika. Mesir. Pak Henry, Prancis juga dong. kalau Afrika lebih besar probabilitasnya Maroko dong. Kenapa? Maroko lebih besar. Maroko mendukung Indonesia nggak waktu merdeka? Anda ini suka membalik-balikan politik ke Indonesia. Politik dan sepak bola jangan gabung-gabung. Kalau begitu nih. Seru ya kalau dengar mereka berempat berceloteh soal kebanggaan masing-masing. Nggak ada yang mau mention Iran malam ini di sini di dua sisi. Ini tau nggak? Ini Nggak mau mention Iran. dari tadi kita udah asik-asik ngomongin bola, dibalikin lagi geopolitik. Lu ya kan? Nggak artinya gini ya kan, sesuai dengan koridor kita kan. Nanti disempit wasit nggak enak kita. Intrik Amerika di pesta sepak bola dunia ini menguntungkan Iran pasti kan? Pange ngeliatnya gimana? Menguntungkan ya, tidak menguntungkan Dunia lah. melihat loh perlakuannya terhadap dia. Iya, dan gini, dan kalau kita lihat kan Iran itu bener-bener kemarin menurut saya mereka bisa menandingi Amerika itu dari segi PR kan. Jago banget mereka mainin media sosial ya. Oke. Tadi Kak Genset bilang, gimana kalau nanti ketemu? Apakah terwujud perdamaian nanti kan? Saya sih menganggap itu hampir Itu nggak dunia mungkin. nonton loh itu. Nggak mungkin. Bayangin, para pemain Iran itu datang. Mereka semua pakai PIN 168. Itu adalah siswa sekolah yang mati gara-gara dibom. Iya, Gitu jumlah kan. siswa. Iya. Cuma siswi itu mas ya, perempuan gitu. Jadi bayangkan gimana perasaannya dan bagaimana mereka nahan emosi juga nih kan. Iya. Mereka satu harus membela negara mereka bertanding ya, karena mereka bawa negara. Di negara yang nyerang mereka. Iya. Gitu. Itu mas maksudnya itu. Cuma tiketnya mahal. Mahal banget. Oh iya, Tiketnya iya, mahal. iya. Tiket Betul, kan betul. ini mahal banget. Oke. Kisarannya berapa? 10.000 sampai 35.000 US dollar ya? Itu kan hampir gila, ya, mahal Tiket banget. nonton match. Tapi ada satu saya tiba-tiba obrolan ini saya ingat. Ada satu orang yang harusnya diundang. Kita nggak deal. Namanya Pak Rizal Malarangeng harusnya diundang di sini. Celi. Jelly Pak Jelly. Oh, Ya, oke. ya, ya. ngomongin geopolitik Amerika mas ya. Oke. Iya, ya, dia sangat percaya pada US exceptionalism. Oke. Ya cuman Menarik mas, loh, tapi kita tegak berimbang nih. Iya, Bang. tapi ya enggak dia nggak gini, diundang, udah kayak tenang aja. kayak gimana kita mau mengharapkan Amerika ngerti soal sepak bola yang kita mengerti ya. Ketika mereka punya kejuaraan domestik ya baseball nih, mereka menyebut juaranya apa? World Champions. Yang main cuma antar kecamatan mereka doang tuh padahal. Ya kan? County ya. Juara basket NBA mereka bilang World Champions. American football yang main mereka doang. Mereka sebutnya apa? World Champions. Jangan-jangan tadi yang juara Piala Dunia mereka bilangnya champion saja kan. Tarkam. Jadi mereka menganggap dirinya sebagai host dari sebuah pertandingan antar kampung saja gitu. Oke, Bu Toel, yang tadi cukup menarik. Anda sempat bilang salah satu yang dikeluhkan oleh supporter adalah harga tiket yang cukup mahal begitu. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kenaikannya sampai berapa persen?
Naik hampir 3 kali. 3 Kalau kali yang lipat. saya baca, 3 kali lipat harga itu. Jadi pertanyaannya apakah modern football semahal? Ya, nah, masih bersama kami di Dua Sisi. Bung Toel tadi sempat kepotong ya. Harga tiket naik 3 kali 3 lipat. kali lipat. Nah, ini ada Berapa tuh Bung Toel tuh harga tiket? jadi berapa kurang lebih? Yang saya baca kisarannya 10.000 US dollar sampai 35.000 US dollar. Itu untuk partai final. Iya, saya nggak mau ngitung dengan rupiah yang 18 ribu. Iya. Karena kalau 10.000 aja kan udah keukur, udah kehitung. Gak apa-apa kalau dihitung ada Mas Budiman. Pertanyaannya, modern football itu semahal itu ya? Apakah ini yang mau disampaikan misalnya dalam selalu ada misi FIFA atau prinsip-prinsip FIFA to make the better world gitu kan? Piala Dunia itu kan untuk membuat dunia lebih baik. Udah ganti katanya FIFA. Hah? Make America great again katanya begitu. Ya nggak kali Jadi ya. paga. American football great again. Jadi menurut saya ada satu kemahalan. Kedua, isu transportasi juga kan mencuat. Karena jarak yang jauh dan mahal gitu loh. Sementara ketika Emisi berlangsung gas di tadi Anda juga negara-negara bilang mana, ya tadi karena banyak lah transportasi, logistik dan sebagainya. Bahkan ketika saya dengar Jerman patungan ya pemain-pemainnya timnya untuk membantu supporternya berpindah kota gitu Artinya loh. difasilitasi oleh negaranya. Difasilitasi oleh timnya patungan pemain-pemainnya yang mahal itu kan. Yang kaya raya itu kan empati lah sama supporternya karena angka transportasi yang akan mahal di Amerika. Jadi edisi ke-23 Piala Dunia ini apakah menjadi Piala Dunia yang ekstravaganza atau enggak? Menurut saya sih enggak. Enggak ya. Karena tadi satu geopolitik. Dulu juga ada geopolitik dan sepak bola nggak pernah terhindar dari campur tangan politik itu. Tapi Joao Havelange dengan Benito Mussolini 34-38, Joao Havelange dengan Jorge Videla 78 Argentina gitu. Kayaknya nggak sekomplek-komplek ini banget deh gitu. Dengan situasi perang dan sebagainya. Oke. Nah inilah situasi yang menurut saya adalah pemikiran buat kita semua yang doyan bola, yang romantisme pada sepak bola. Sepak bolanya akan ada di posisi mana kecuali nanti hanya menghasilkan juara gitu loh. Oke, saya ke Bung Hensa deh. Bung Hensa, kalau tadi dikatakan oleh Bung Toel ya, ini kan seberapa mahal. Yang notabene ini tentu juga akan berdampak kepada Presiden FIFA sendiri ya, Infantini. Anjlok katanya tingkat kepercayaan dunia terhadap dia melihatnya. Untuk Donald Trump sebagai pemimpin negara penyelenggara atau penyelenggara ya, begitu kan. Artinya ini menjelang paruh waktu bulan November kan, Mas Budiman? Ya. Menjadi perhatian juga nggak di publik Amerika begitu? Kalau menurut saya akan sulit jadi perhatian masalah Piala Dunia ini karena satu, sepak bola bukan jadi prioritas sport utama selain basket dan football ya, American football. Sehingga pada saat ada kontroversi sepak bola ya mereka biasa aja gitu ya. Tapi yang mungkin akan diperhatikan adalah bagaimana Trump melayani negara-negara lainnya. Justru tekanannya itu akan datang dari negara-negara peserta lain yang akan mempengaruhi pemilihan selanya Amerika Serikat nanti. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau di bolanya enggak, tapi tekanan dari negara-negara lain yang akan mengkoreksi kebijakan Trump, misalnya dari negara-negara besar seperti Prancis, Inggris, Spanyol, itu pasti akan mempengaruhi konsentrasi massa di Amerika Serikat. Karena pasti mereka akan melihat bagaimana Amerika Serikat menjadi terpojok gara-gara kebijakan Trump. Tapi kalau dari sepak bolanya sendiri, menurut saya tidak akan sebesar dari tekanan dari negara-negara peserta lainnya. Jadi faktor geopolitiknya akan lebih besar ketimbang faktor sepak bolanya. Nah, saya ingin menambahkan Bung Toel juga bahwa kebanyakan peminat sepak bola atau penggemar sepak bola seperti saya, pada saat sepak bola itu bermain, saya akan lupakan politiknya. Jadi saya akan menikmati bola itu gitu, apapun hasilnya. Nanti kalaupun misalnya ada hal-hal kontroversial seperti yang terjadi di Qatar, toh saya menikmati pertandingan antara Argentina dan Prancis di final Atau kemarin. bisa kita balik misalnya dengan bola ini mungkin masyarakat Amerika Serikat melihat ini ada momentum nih. Ada intrik yang dilakukan oleh Donald Trump, presiden mereka. Kita ingat beberapa bulan lalu ada No Kings gerakan di Amerika Serikat yang ramai begitu. Mungkin nggak ini jadi trigger juga gitu? Yang selalu menjadi trigger tuh di ekonomi pastinya. Nah itu tadi kan mahal-mahal semua. Iya, tapi ini bukan menjadi
main sportnya mereka. Jadi mereka tidak akan terlalu sibuk untuk membeli tiketnya karena ya gue nggak nonton sepak bola juga nggak apa-apa. Tapi kalau New York Knicks lawan San Antonio Spurs ya saya tonton gitu. Gitu lah kira-kira ketinggalan lagi nih Spurs. Meskipun Spurs ganti itu ya. Iya ganti kalah. Oke, Vi, yang cukup menarik adalah di sini ada perwakilan mahasiswa dari Perancis begitu ya. Mungkin No, kita bisa wait. Kita sedikit applause dulu dong. berbincang. Halo, can you tell us what is your name and who do you support for World Cup 2026? Ya force. Of course, France. Mesir lah. Okay. Okay, please. Hello everyone, my name is Oscar. I Yes. come from France and I have a question Can for get, you. Your microphone get close to your. Okay. Perfect. My name is Oscar and my question is as for you as modern football lost its soul due to commercialization and political influence. Oh, jadi bertanya dia sebenarnya, Vi. Jadi seberapa besar pengaruh dari sepak bola ini terhadap perekonomian dan juga geopolitik? Mungkin ke Bang Pange kali bisa jawab. Yeah. Gimana Bang Pange? Oke. Thank you for your. Thank you. Question. Merci. Gini, kalau kita ngomongin soal modern football ya, Ya. Bung Toel udah sering ngomongin soal ini, bahwa dengan makin banyaknya uang yang berputar di sini, makin banyak exposure, ada pasti golongan-golongan masyarakat yang terpinggirkan dengan sendirinya. Ya. Sepak bola ini kan awalnya olahraga kelas pekerja kan, di Eropa gitu kan. Sekarang pun bahkan di Eropa tersebut mereka udah terpinggirkan karena nggak bisa beli tiketnya. Di Piala Dunia kali ini misalnya, harga tiket tadi udah disebut gila-gilaan harganya. Dan ini sebenarnya buat orang Amerika mereka nggak pusing, bener kata Bung Hensan. Sekarang mereka lagi ya final NBA nih, mereka nonton NBA pasti. Ya, Mereka nonton baseball. Yang menarik adalah gimana sebenarnya ngelihat perlakuan Amerika terhadap warga dunia yang lagi datang ke Amerika. Itu sebenarnya poinnya kan. Seluruh dunia kan memperhatikan. Betul. Tadi saya ngambil contoh sebelumnya Rusia, negara yang banyak orang pro kontra lah gitu kan. Tapi ketika Piala Dunia mereka kurang baik apa? Semua orang dijamu gitu kan. Karena ini ada etalase bahwa negara kita aman, negara kita terbuka buat semua orang. Qatar misalnya sama, terbuka buat semua orang gitu. Nggak ada nah, ini kok negara yang orang pada mengklaim sebagai apa memberikan tempat kepada semua orang, ada mimpi American Dream, kok bisa-bisanya orang dipersulit gitu. Dan bahkan diperiksa imigrasinya di dekat pesawat, duduk di bawah langit langsung. Dan gitu. jangan lupakan juga saya rasa beberapa bulan lalu sebelum Piala Dunia, J.D. Vance, wakil presiden Amerika bilang, oke silakan datang nonton Piala Dunia, habis nonton pulang ya, jangan stay. Kalau stay kena ICE ntar, ditangkepin sama imigrasi. Kira-kira gitu. Ini ya, yang namanya tuan rumah kan bebas ya. Yang namanya tuan rumah kan bebas, tapi ini tuan rumah yang sebenarnya nggak niat jadi tuan rumah sih menurut saya ya. Begitu. Mas Budiman, komentar Anda? Saya kira bukan Amerika Serikat secara umum ya, tapi this particular administration pemerintahan ini Ya rezim inilah. ya ini adalah cara bagaimana menunjukkan Amerika great again dengan cara downgrading banyak bangsa lain. Ya, bukan dengan cara meningkatkan kualitasnya, tapi dengan cara mengatakan aku jadikan agama kalian, kesukaan universal kalian yang namanya bola itu bukan apa-apa di mata kami. Tetap bagaimana juga US exceptionalism, keistimewaan Amerika yang utama. Aku mau ngapain kalian, aku mau ngapain para peserta, para supporter, itu urusanku. Bahkan bisa kujadikan sebuah event olahraga yang sudah menjadi budaya dunia. Itu yang di depanku bukan istimewa, tapi kalian ku fasilitasi dan kalian aku downgrade. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah ironi ya, sebuah ironi bahwa Gianni Infantino begitu sangat memuja, menghamba dan submisif pada Trump begitu ya. Presiden dari sebuah olahraga yang memang disukai dunia, tapi meletakkannya dalam dalam kakinya US exceptionalism itu. Saya sebenarnya sudah lama agak bersyukur bahwa dua negara adidaya yang paling kuat di dunia itu tidak cukup kuat di sepak bola. Amerika Serikat dan China. Dan China itu dua negara sebenarnya nggak terlalu kuat dalam sepak bola. Artinya saya bersyukur bahwa pada akhirnya ada sesuatu yang dimiliki umat manusia yang tidak dikuasai oleh mereka, begitu ya. Tapi sekarang ini bahkan yang tidak dikuasai itu ditaklukkan. Ditaklukkan dengan mengatakan ya aku who is the boss? Saya bosnya. Kira-kira begitu. I'm the boss. I'm the boss, begitu. Kira-kira begitu. Ini yang udah agak ironi. Ya. Oke. Meskipun seperti katakan Pange tadi, enak-enaknya tetap kita tonton juga sepak bola, begitu. Makanya gitu, apapun yang terjadi, geopolitik yang penuh intrik ini,
mata dunia tetap akan menyaksikan begitu ya Bung Pange ya dan Bang Toel ya pada dini hari nanti. Kita lihat bagaimana negara penyelenggara yang mengatakan ini adalah penyelenggaraan terbaik yang pernah ada di dalam sejarah penyelenggaraan. Terbesar dengan peserta terbanyak begitu. Kita akan lihat seperti apa nantinya. Izin kami untuk pamit, kita ketemu lagi pekan depan. Saya Reza Baluel. Saya Arif Fadil, terima kasih. Sampai jumpa.